Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafi Almasamara dari kelas 11-2 SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menjelaskan sejarah dari Kongres Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan tonggak penting dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Janji ini dilihat sebagai kristalisasi dari semangat penegasan cita-cita hari berdirinya negara Indonesia. Makna Sumpah Pemuda itu ditentukan oleh Kongres Pemuda II yang diselenggarakan dalam 2 hari, yaitu dari 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan juga bahasa Indonesia. Keputusan tersebut juga harus menjadi dasar bagi setiap perhimpunan nasional Indonesia dan diterbitkan di berbagai surat kabar dan dibacakan sebelum rapat-rapat perserikatan. Jadi, hari ini aku akan menjelaskan mulai dari Kongres Sumpah Pemuda I hingga Kongres Pemuda II. Dimulai dari Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April hingga 3 Mei 1926 di lapangan Banteng, Batavia. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal, mulai dari susunan badan pusat, gagasan persatuan, peran perempuan, peran agama, dan juga peran bahasa dalam menuju kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1908, organisasi Gerakan Nasional pertama lahir dengan nama Budi Utomo. Sejak Budi Utomo berdiri, muncul pula berbagai organisasi pemuda berkarakter daerah seperti Trikoro Darmo atau Jong Java, Jong Sumatera Nanbon, Jong Ambon, dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu, lahirlah organisasi yang lebih luas seperti Perhimpunan Indonesia yang kemudian menjadi organisasi politik. Banyak pemikiran atau ide lain juga datang dari banyak organisasi kepemudaan yang muncul namun memiliki satu tujuan, yaitu tercapainya cita-cita nasional. Salah satu upaya untuk mencapai mufakat adalah dengan mengadakan pertemuan besar yang kemudian disebut sebagai Kongres Pemuda I yang bertujuan untuk membangkitkan semangat kerjasama antar organisasi kepemudaan. Kongres Pemuda I diketuai oleh Muhammad Tabrani dan Soekarno sebagai wakilnya. Dalam pelaksanaannya, Kongres Pemuda I berlangsung selama 3 hari. Tentunya selama 3 hari ini memiliki pembahasan yang berbeda-beda dalam rapatnya. Jadi aku akan menjelaskan pembahasan dari masing-masing hari di setiap rapatnya. Di pertemuan pertama, Tabrani membicarakan bahwa ada cara untuk menyingkirkan penjajah. Di hari kedua, Tabrani mengangkat diskusi tentang perempuan karena menurutnya perjuangan kemerdekaan tidak hanya dipimpin oleh laki-laki. Dr. Johan mengatakan topik perempuan sama pentingnya untuk dibahas, seperti cita-cita politik dan juga ekonomi. Dalam sebuah keluarga, seorang wanita yang berperan sebagai seorang ibu dapat mulai mengajar anak-anaknya untuk mencintai tanah air mereka. Oleh karena itu, gagasan persatuan bangsa dapat digagas oleh perempuan di lingkungan keluarga. Di hari ketiga, Muhammad Yamin menyarankan agar bahasa Melayu dapat digunakan sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Selain itu, Pinontoan juga berbicara tentang pentingnya Islam dan Kristen di Indonesia. Ia berpendapat bahwa untuk mendapatkan persatuan bangsa di Indonesia, umat Islam dan Kristen harus melepaskan kefanatikan mereka terhadap agama. Pinontoan mengatakan bahwa dalam gerakan solidaritas, agama tidak boleh berperan langsung. Dari 3 hari berlangsungnya rapat dan juga memiliki pembahasan yang berbeda-beda itu, muncullah hasil dari Kongres Pemuda I. Hasil dari Kongres Pemuda I ada 3, yaitu 1. Cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita seluruh pemuda Indonesia. Yang kedua, seluruh perkumpulan pemuda berupaya untuk menggalang persatuan organisasi pemuda dalam suatu wadah. Yang ketiga, mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Selesailah pembahasan mengenai Kongres Pemuda I. Sekarang saya akan langsung lanjut ke Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta.
Kongres Pemuda II dipimpin oleh Sugondo Jojo Puspito dari Perhimpunan Pelajar Indonesia. Kongres tersebut dibagi menjadi 3 rapat, di mana sesi kedua Kongres Pemuda II membahas mengenai masalah pendidikan. Kongres Pemuda II adalah hasil dari kegagalan Kongres Pemuda I pada tahun 1926 untuk mewujudkan cita-cita Persatuan Pemuda. Selain itu, alasan dilaksanakannya Kongres Pemuda II adalah untuk menumbuhkan ide-ide politik terbuka di kalangan anak muda melalui banyaknya cara. Lebih dari 700 orang dari berbagai kelompok dan agama berpartisipasi dalam Kongres Pemuda II. Organisasi kepemudaan yang mengikuti Kongres Pemuda II ini dibagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama memiliki karakter kedaerahan seperti Jong Java dan Jong Sumatran Bond. Kategori kedua didasarkan pada klub belajar seperti Indo-Asia. Yang ketiga didasarkan dari banyak nasionalisme dan juga agama seperti Perhimpunan Indonesia, Jong Islamiatan Bond, dan lain-lain. Kongres Pemuda II dilaksanakan selama 2 hari di 3 kongres dan 3 gedung yang berbeda-beda. Pada hari Minggu 28 Oktober 1928 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, semua peserta Kongres Pemuda II berkumpul untuk merangkum hasil kongres selama 2 hari tersebut. Saat itu, Muhammad Yamin meminta waktu untuk membacakan teks resolusi yang dia ambil. Selain itu, pada tanggal 28 Oktober 1928, Ketua membacakan keputusan Kongres Pemuda II dan memperoleh persetujuan dari para peserta. Saat dibacakan, keputusan Kongres tersebut disebut sebagai Ikrar Pemuda, yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Dengan demikian, Kongres Pemuda II menghasilkan Sumpah Pemuda yang dimulai pada tahun 1959 dan diperingati setiap tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. Isi dari Sumpah Pemuda tersebut yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpu darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sekian video dari sejarah Kongres Pemuda I yang disampaikan oleh saya. Mohon lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.